teman-teman kita bisa melihat fungsi organel, dasar organel yang berfungsi mengontrol genetik. Teman-teman tulis ini 5 ya, sebagai catatan saja masing-masing. Silakan tulis kira-kira rinciannya apa saja. Nanti kelompokkan. Mengontrol genetik itu siapa? Manufaktur, distribusi, pemecahan molekul itu apa? Memproses energi itu apa? Gitu. Misalnya saya kasih contoh ini di sini mengontrol genetik itu udah jelas, nukleus, gitu. Memproses energi itu mitokondria, menyokong struktur pergerakan sitoskeleton. Manufaktur distribusi nanti ada ini kompleks Golgi. Nah, nanti itu bisa kita lihat ya per organel. Oke, kita akan masuk ke organel yaitu setiap organ, ya, organ yang ada di dalam sel. Jadi yang pertama adalah nukleus. Nah, tadi adalah pengendali genetik. Dia pengendali genetik. Maka mengontrol genetik adalah tugasnya nukleus. Nah, memiliki 2 lapis inti, fosfolipid bilayer tadi, membran. Makanya disebut dengan eukariot, salah satunya adalah dia organelnya bermembran. Ada membrannya, yaitu fosfolipid bilayer. Ini ada membran. Kemudian terdapat nukleolus, jadi inti dari ya nukleolus ini di sini nih, nukleolus berperan dalam komponen pembentukan ribosom. Nah, kalian pernah melihat yang namanya proses genetik itu ada di mana sih? Genetik itu ada di mana sih? Kalian sudah pelajari di SMA, genetik itu ada di mana? Inti sel, Pak. Inti sel. Kita lebih dalam lagi, ada di mana lagi? DNA, Pak. Sebelum ke DNA, ada di mana lagi? RNA, nukleolus. Oke, lanjut lagi. Masuk ke kromosom ya. Ya. Jadi kita ada kromosom. Makanya bagian genetik sel somatik sama kita. Jadi bedanya kan salah satunya adalah di bidang pewarisan dulu kita kenal ada namanya XY sama XX. Salah satunya seperti itu. Jadi menyimpan di kromosom itu ada lokus informasi. Informasi tentang bapak kita itu hidungnya mancung atau enggak gitu. Jadi nanti keluar sifat dominan, sifat resesif gitu. Jadi itu kondisinya ya, mengontrol genetik. Nah, itu fungsinya dulu. Ditulis mengontrol genetik. Selanjutnya, ini ribosom juga adalah bagian meneruskan instruksi dari nukleus untuk sintesis protein. Dia adalah bagian mengontrol genetik juga. Ya. Jadi pembentukan mRNA itu salah satunya di wilayah ribosom. Dia yang mengatur itu. Itu informasi genetik. Jadi sintesis protein ribosom. Jadi kita lihat tadi ada nukleolus sama ribosom. Kalau ini adalah mengontrol genetik, kalau ini kaitan dengan sintesis protein. Sama. Tujuannya sama. Kemudian ini ada manufaktur, distribusi, dan pemecahan molekul. Ya, ini bagaimana sistem endomembran, ya, agar masuk ke dalam gitu ya, tadi masuk ke dalam membran. Ada 2 cara, yaitu dengan eksositosis dan endositosis. Endositosis dibagi 3, ada fagositosis, pinositosis, dan reseptor mediated endositosis dengan reseptor. Nah, kalau eksositosis seperti ini prosesnya. Ya. Ini ada vesikel. Vesikel itu kantong yang terbuat dari membran yang membawa materi. Ya, itu entah yang sesuai dengan kebutuhan selnya, ya. Baru kemudian misalnya itu adalah protein, ya. Ya, zat protein, ya. Kemudian di situ ada masuk ya wilayah membran sel, ya. Ini dibawa keluar, ini dibuang. Ekso itu keluar ya. Ekso, endo ke dalam.
Exo dari kata-kata ex, ya, ex itu mantan, ya, ex. Eksportir juga membawa keluar. Apalagi ex. Kalau X-Men gimana? Enggak ya. X-Men orang laki-laki yang keluar gitu ya. Beda, Pak. Jadi tulisannya X ya. Jadi exositosis. Jadi kondisinya, nah itu tadi bercanda, tapi nggak tahu garing apa enggak itu. Ya, ini namanya exositosis, dibawa keluar protein-protein itu. Jadi gelondongan udah jadi satu bagian. Kemudian ada endositosis. Nah, ini ada endositosis, ada fagositosis. Jadi food ya, makanan ya. Kemudian fago, jadi kayak ada pseudopodia gitu ya. Pseudopodia itu kayak bagian yang kemudian menjadi tangan dan kemudian mengambil. Tadinya biasa saja, tapi begitu ada makanan dia bergerak. Pseudo itu ya semu, tangan yang semu. Dia balik lagi ke bagian seperti ini. Tapi dia mengambil langsung seperti ini ya. Tiba-tiba tadinya gini ya, tadinya seperti ini, kemudian tiba-tiba ngambil makanan. Ya. Gitu. Kemudian ada pinositosis, sama, ini pinositosis, cuma dia melengkung seperti ini, ya, mengambil, jadi mengarahkan seperti itu. Kalau ini reseptor, dia hanya yang punya makanan yang tertangkap oleh reseptor, ataupun materi yang tertangkap oleh reseptor. Jadi kalau bukan reseptornya, bukan itu yang masuk. Jadi itu yang kemudian menjelaskan tentang bagaimana proses endositosis ya. Materi masuk ke dalam sel. Jadi misalnya ini di reseptor ada warna hijau, ada warna ungu ini yang ditangkap. Ungu ini yang ditangkap. Tapi ini nggak tahu nih ada tambahan hijau. Tapi kalau sini ada pseudopodia. Jadi tergantung kondisinya. Jadi dia ada mengambil dengan bantuan reseptor. Itu namanya vesikula. Kemudian ada lisosom. Lisosom adalah vesikula yang berisi enzim pencerna. Ya. Lagi-lagi vesikula itu namanya kantong yang terbuat dari membran. Ya, tapi di sini ada lisosom, kantong ya, kantong yang terbuat dari membran tapi isinya enzim. Jadi begitu dia kayak bungkusan plastik gitu loh. Bungkusan plastik udah jatuhin di sini di food vakuola. Habis itu dia masuk kemudian mendiges, mencerna makanan. Diges ya. Ini namanya digestion, mencerna makanan. Kemudian vesicle containing damaged mitochondria. Jadi dia kemudian mendamage. Jadi mitokondria yang sudah rusak itu didaur ulang, dirusakin tapi habis itu nanti didaur ulang. Ya, bantuannya nanti dengan bantuan yang lain. Untuk beberapa kondisi sel darah putih, ya itu bagiannya ada lisosom juga yang menghancurkan bakteri contohnya. Gitu. Ya, itu kondisi lisosom. Dia masuk untuk tadi fungsi-fungsi tadi. Jadi sebagai mencerna makanan, menghancurkan bakteri, mendaur ulang organel. Ya, sudah bertambah ya informasinya ya. Oke. Saya lanjutkan. Sekarang vakuola. Pak, ini kok ada vesikula yang, jadi vakuola itu vesikula yang berfungsi. Jadi lagi-lagi vesikula itu tadi kantong, ya, wadah yang terbuat dari membran, tapi fungsinya beda-beda. Ada yang berfungsi untuk mengumpulkan dan memompa air keluar sel, itu namanya dengan vakuola. Gitu. Ya, gitu. Jadi namanya vakuola. Nah, tapi di tumbuhan, ya, pada tumbuhan, ya, ini pada memompa air di dalam keluar dari sel ini, contohnya ini, ya, vakuola kontraktil ya, itu bagian ini
bagian dari sel ini hewan, bukan tumbuhan maksudnya ya. Misalnya seperti di paramecium gitu kan. Itu ya. Di situ ada ngumpulin ketika ada masuk ke air, dia mengatur. Ketika terlalu berlebihan dia pompa keluar. Ya. Kenapa namanya kontraktil? Karena berkontraksi. Mengatur itu. Nah, kalau di tumbuhan, ya, ini di tumbuhan, dia adalah unik. Dia mencerna makanan juga, menyimpan senyawa kimia tertentu untuk produk metabolisme. Gitu. Bisa yang positif, bisa yang negatif. Positif itu apa? Protein yang pigmen yang menarik serangga bisa, atau produk-produk senyawa sekunder metabolisme yang berfungsi sebagai racun. Gitu. Jadi tumbuhan itu punya mekanisme ketika selnya dirusak, gitu kan? Dirusak ya, atau kulit batangnya itu dirusak oleh serangga, dia punya mekanisme itu. Dia menyimpan di dalam vakuola tadi, ya, senyawa produk metabolisme yang bisa untuk bermanfaat atau sebagai racun tadi, yang sebagai toksik gitu ya. Kalau sebagai toksik, maka ketika itu dimakan oleh serangga, serangga akan dirusak di kondisi tubuhnya karena sebagai toksik gitu. Jadi itu masuk dari vakuola. Jadi nyimpan produk-produk metabolisme. Contohnya seperti apa sih Pak? Gitu. Teman-teman bisa melihat yang namanya gaharu gitu. Gaharu itu salah satu contohnya senyawa metabolit sekunder. Produk gaharu itu senyawa metabolit sekunder, tapi justru digunakan untuk aromaterapi, wewangian, parfum dan sebagainya. Gitu. Karena itu sebenarnya sifatnya toksik untuk hewan. Gitu. Tapi kalau kita karena nggak dimakan, jadi aman. Gitu. Karena dibikin stres gitu. Bikin stres itu salah satu produk-produk metabolisme. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Bapak boleh minta tolong ulangin nggak Pak? Yang Yang mana? vesikula, yang eksositosis. Eksositosis, baik. Eksositosis artinya ekso, ya. Ekso artinya mengeluarkan. Ini ingin menginformasikan. Jadi vesikula itu punya kemampuan untuk membawa materi-materi untuk mengeluarkan. Jadi ini beberapa materi yang akan dikeluarkan itu bukan berarti dibuang ya, belum tentu. Dikeluarkan itu artinya bisa jadi dia dalam satu kondisi ditransfer ke yang lain. Tergantung kebutuhannya, atau dikeluarkan merespon satu kondisi. Misalnya merespon satu kondisi di dalam suatu jaringan gitu. Gitu. Salah satunya misalnya pengeluaran sel atau ekspresi sel gitu. Nah ini di dalam protein di dalamnya ada materi-materi yang akan dikeluarkan. Ketika akan mengeluarkan, dia masuk ke dalam satu wilayah. Ya ini membran selnya masih ya, membran ya. Dia punya gate tersendiri ketika vesikula ini merespon. Ya. Nah ini akan dikeluarkan. Nah ini dikeluarkan dan ini kembali lagi seperti awal. Ya, kembali lagi seperti awal. Jadi dia hanya mengeluarkan materinya, gitu. Hanya mengeluarkan materinya, hanya mengeluarkan materi yang dibutuhkan saja. Vesikulanya kembali lagi di dalam membran selnya. Nanti bisa bentuk lagi membran kantong tadi, bisa bentuk lagi kantong terbuat dari membran, gitu. Jadi membran-membran tersebut punya kemampuan tentu direspon dengan ada satu perintah. Kalau nggak ada yang memerintahkan ya nggak bisa, gitu. Nah ini tadi contohnya distribusi. Jadi vesikula tadi ini konsep manufaktur, distribusi dan pemecahan molekul. Salah satunya adalah di eksositosis. Jadi mengeluarkan sitosis ya. Dari mana? Dari kondisi sitosol, sitoplasma, sitosol ini. Eksositosis. Gitu. Ekso mengeluarkan dari sitosol. Gitu. Endositosis memasukkan materi ke dalam sitosol. Gitu. Paham sampai situ? Yang kurang paham di bagian apa? Atau sudah jelas dari penjelasan tadi? Jadi materi yang dikeluarkan itu
protein atau apa, Pak? Bergantung. Kalau di contoh sini adalah protein, ya. Kan kalau di contoh sini adalah protein. Tergantung materi yang diinginkan atau digunakan. Kan tergantung selnya. Selnya kebutuhannya apa? Kan di dalam sel ada kebutuhan jaringan. Jaringan ada organ. Nah, ketika kumpulan-kumpulan sel itu sesuai jaringannya. Apakah dia jaringan kulit? Apakah dia jaringan, misalnya itu ya. Apakah dia jaringan air, saluran air, xilem, floem? Itu bagian dari saluran. Tergantung kebutuhannya. Ya, ini contohnya saja, protein salah satunya. Karena protein itu banyak jenisnya, gitu. Gitu. Makasih, Pak. Jadi informasi besarnya saja ya. Kalau nanti proteinnya apa saja, nanti itu urusan lain. Ya. Oke, selanjutnya adalah RE. RE, retikulum endoplasma. Jadi RE kasar, sudah jelas kuncinya di situ ribosom atau tidak. Kalau yang ribosom itu hanya untuk protein. Karena dari situ adalah fungsinya dari ribosom. Jadi dia ngambil dari protein tadi. Ya. Ini namanya misalnya glikoprotein dan lain-lain. Intinya adalah sintesis protein itu RE kasar. Selebihnya ada di tanpa ribosom. Jadi bisa berjalan sendiri. Karena yang mengunci itu ya ribosom itu. Jadi yang satu lagi adalah lipid, fosfolipid, steroid. Ini salah satu produk sekunder juga, metabolit sekunder, steroid, gitu, juga sama. Gitu. Kalau kasar hanya ditempeli oleh protein, sintesis protein. Nah, kalau ini ada ribosom, ikatan ribosom, ini protein, sintesis protein. Ya, dari RNA dikeluarkan, kemudian menjadi ini tumbuh polipeptida, ya. Ini contohnya adalah protein, glikoprotein. Glikoprotein kemudian ditransfer dari vesikel, ya, vesikula ini. Kayak vesikula itu kayak kantong, dia bisa pecah sendiri, habis itu keluar. Jadi kantong bermembran isinya ini. Jadi kayak dia kayak ini, kayak tim logistiknya gitu ya, apa namanya, tim Lokstran yang transportasinya, kayak pengiriman paket gitu, kayak kantong gitu. Kantong itu kan diantar gitu ya. Nah itu gambarannya vesikel gitu. Kemana? Ke arah tujuan gitu. Jadi ini ada di wilayah mana? Di RE ini gambarannya ya, kalau di zoom seperti ini. Ini kan RE-nya kan, dia mengalirkan RE-nya dan ada apa namanya, tempelannya itu ribosom. Ribosom itu yang mengkoding itu, yang mengatur sintesis protein. Gitu. Kalau ada yang ditanyakan langsung dipotong nggak apa-apa, langsung disampaikan. Oke, menunjukkan ya. Jadi oke. Ini ada kompleks Golgi. Dia menerima, memodifikasi, mengirimkan. Jadi kiriman dari produk RE tadi kan sudah dari sini nih, ya kan? Jadi terutama dari nukleus ya, salah satu siklusnya kan, ya, ini nukleus masuk ke sini, ya, RE dikirimkan ya. Ada ke kompleks Golgi ini ada vesikel bisa pecah, kemudian vesikel ini masuk, ini salah satunya bisa masuk, kemudian dikeluarkan lagi dari sini. Nah, masuk, kemudian di sini ini ya, ini. Nah ini dari Golgi, kompleks Golgi ini masuk dari vesikel, masuk menyatu. Ini namanya tadi. Ini endo atau eksositosis. Kalau yang ini apa namanya? Ini peristiwa apa nih? Eksositosis. Ini bagian apa? Endositosis. Gitu. Itu maksudnya peristiwanya. Vesikel itu prosesnya seperti itu. Ini kan vesikel kan? Vesikula kan tadi dibahas. Nah ini masuk ya. Kemudian dia menerima
dimodif di sini, ini di kompleks Golgi. Ini secara cepat saja, ini mengatur, kemudian komunikasi, dan kemudian membentuk, mengirimkan produknya. Bisa ke membran plasma atau organel lain. Pakai apa? Pakai vesikel lagi. Jadi ini vesikel itu transport, ya kayak perjalanan dia ngirim lagi, gitu. Menerima membran vesikula, produk RE dimodifikasi, ya, kemudian sisi pengiriman mengirimkan produk hasil Golgi, gitu. Kebayang ya, kayak ini semacam, makanya disebut dengan unit terkecil, karena masing-masing sebuah sistem, gitu. Nah, ini bagiannya selanjutnya ada mitokondria. Jadi jelas ya. Tadi mengontrol genetik, saya ulang ya. Ada nukleus, ada ribosom. Manufaktur, distribusi, dan pemecahan ada apa saja? Vesikula, Terus, lisosom, lisosom, vakuola, vakuola, RE, Golgi, RE. Nah, itu salah satu ya. Manufaktur. Nah, ini yang memproses energi, yaitu mitokondria. Memproses energi, yaitu mitokondria. Ini kaitan dengan respirasi sel. Respirasi sel. Saya ulang, ini beda ya antara respirasi. Kita menghirup udara dengan mengeluarkan udara. Beda. Itu namanya respirasi tubuh. Ya, sistem respirasi manusia. Ini adalah respirasi sel. Nah, itu beda. Nanti akan belajar. Karena kalau respirasi sel itu untuk menghasilkan energi. Gitu. Ini di dalam mitokondria fungsinya adalah respirasi, ya. Respirasi sel. Di situ ada membran dalam yang melipat, namanya kristai. Nah, ini membran dalam yang melipat-lipat. Ini ada matriks ya, terdapat matriks. Kalau di sini mungkin kurang ini ya, tapi nanti ini ya. Yang kemudian ada membran luar, intermembran, antar membran, berarti inter itu antar membran, ruang antar membran, kemudian membran dalam, itu. Nah, ini kondisinya adalah di respirasi. Nah, gitu. Oke, saya lanjutkan. Ini fotosintesis, ya, adalah kloroplas, sudah jelas. Jadi terletak di kloroplas. Yang difungsikan adalah adanya di sana ada pigmen klorofil, ya kan? Nah, ini kita teman-teman akan pelajari. Di sini ada stroma. Stroma itu cairan di dalam sel, di dalam membran dalam, cairan kental, ya, yang ada di dalam tadi kloroplas itu. Jadi ini ya. Ini kan ada ini kan ada granum, ini bukan yang hijau-hijau tapi yang kuning-kuning. Dia cairan di dalam yang mengisi itu, yang mengisi kloroplas. Gitu. Dia ada dua, ini ada membran sama seperti mitokondria. Dia ada membran luar, intermembran, gitu kan, dan kemudian ada membran dalam. Sama, dia seperti mitokondria nih. Ini sama dengan mitokondria. Cuma kalau di ini ada namanya stroma, ada tilakoid. Stroma itu cairannya, tilakoid itu kantong-kantong yang terkoneksi dan bertumpuk, ya, kantong-kantong yang terkoneksi. Kalau disebut tilakoid itu sudah terkoneksi, tapi kalau bertumpuk-tumpuk ini namanya granum, yang numpuk-numpuk itu granum. Tapi kalau sudah terkoneksi itu namanya tilakoid. Gitu. Jadi kantong-kantong yang sudah terkoneksi satu sama lain, ini kan ada koneksinya di mana sih Pak? Ini koneksinya nih, terkoneksi masing-masing, gitu. Yang bertumpuk, ya, dan bertumpuk. Bertumpuk itu namanya granum. Granum kalau sudah punya koneksi masing-masing, namanya tilakoid. Jadi tilakoid adalah kantong-kantong yang sudah terkoneksi dan bertumpuk.
Gitu. Namanya granum. Granum itu ya kumpulan. Kalau satu namanya grana. Gitu. Dan membran tilakoid, membrannya ya, membran tilakoid adalah salah satu tempat proses fotosintesis. Membran ya, berarti tahu kan membran itu ya tadi lapisannya. Ya, adalah tempat proses fotosintesis. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah hampir berapa jam saya? Hampir 1 jam 15 menit. Masih nyambung semuanya? Masih, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Paham? Iya, Pak. Nah, lanjutkan. Selanjutnya adalah nih, ini terakhir ini dasar terakhir yang menyokong struktur pergerakan dan struktur pergerakan dan komunikasi. Namanya sitoskeleton. Sito ya, skeleton. Sito ya kondisi sitosol tadi, skeleton itu otot kayak alat gerak gitu, skeleton. Ya, jadi serabut yang untuk struktur dan pergerakan sel. Dia tanpa membran ya. Ini salah satu yang tanpa membran. Kalau yang lain lebih banyak membrannya. Ini mitokondria ada membrannya, kloroplas ada membrannya, tanpa membran. Membran seperti apa sih? Seperti yang tadi, struktur membran yang tadi saya bilang. Ada fosfolipid layer, ada hidrofobik, ada hidrofilik. Nah, ini ada mikrotubul ya, mikro ya, mikrotubul. Ini alat pergerakannya di sini yang menggerakkan. Jadi ini strukturnya yang membuat bentuk strukturnya. Kemudian ada intermediate filamen. Ya, kondisinya di sini ada intermediate filamen seperti kayak kabel gitu ya. Ya. Bentukannya. Kemudian ada mikrofilamen. Gitu. Mikrofilamen ini filamen kumpulan kecil-kecil seperti ini, ya. Ini dari protein yang kemudian menjadi kecil. Apa namanya? Terbentuk dalam bentuk struktur seperti ini. Nah, ini makin kecil, mikrotubul itu gede seperti ini, ya. Makanya dia membentuk seperti tabung ini. Ini susunannya seperti ini, ya. Dari tubulin protein. Nah ini kayak fibrus serat, kayak protein yang serat, yang terkoil. Koil itu kayak kabel gitu yang terkoil, punya koil, jaringan, ya. Itu masuk dulu seperti itu. Jadi yang penting kalian sudah bisa membedakan, gitu ya. Nah ini contoh mikrotubul untuk pergerakan. Nah ini contohnya. Ini di dalam flagella dan cilia. Ya. Ini contohnya adalah mikrotubul ya, mikrotubul yang ini. Jadi ini bulat-bulat ya, yang di apa namanya? Ini bulat-bulat kayak tabung tapi bisa gerak sebagai alat gerak. Sebagai alat gerak ini flagella. Ya, flagella bentuknya adalah seperti gelombang universal. Nah, seperti ular gitu ya. Nah, cara geraknya. Tapi kalau ini adalah cilia. Cilia yang gerak-gerak gitu aja udah. Nah,